Shalom Papa Mama, Shalom Mbak Suster dan semua yang ikut ibadah online hari ini. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, kakak yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Amin. Yuk semua yang sudah siap buat ikut ibadah online hari ini, kita tutup mata kita. Gak ada lagi yang main-main, kita boleh taruh mainan kita. Gak ada lagi yang makan karena kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Amin. Yuk tutup matamu. Kita mau berdoa, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikan-Mu. Buat kebaikan-Mu. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu. Atas hidup kami. Atas hidup kami. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Hari ini. Kami mau. Memuji. Menyembah. Melompat. Buat Tuhan Yesus. Buat Tuhan Yesus. Tuhan. Datang ya. Datang ya. Jamah kami. Jamah kami. Di rumah kami Di masing-masing. rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam Di dalam nama nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan Amin. amin. Yuk semua yang sudah siap buat memuji Tuhan, kakak undang kita buat bangkit berdiri. Siapa yang percaya kalau Tuhan kita sanggup untuk melakukan banyak hal? Boleh angkat tangannya? Yang percaya boleh sama-sama katakan yes. Yes. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Sama-sama katakan. Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Sekali lagi. Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Ciptakan langit, belah lautan, hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mukjizat, hingga bangkit dari kuburnya. Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Sekali lagi. Allahku sanggup lakukan segala yang apa? Yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Katakan ciptakan langit, belah laut. Hingga apa? Hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mukjizat, hingga bangkit dari kubur. Sekali lagi. Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Segala perkara, sekali lagi. Segala perkara ajaib. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang percaya kalau masa depan kita dipegang oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan yes. Yes. Sama-sama tepuk tangan. Lebih lagi kita bersemangat, amin. Sama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus pegang masa depan kita, amin. Sama-sama katakan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Katakan takkan pernah ku ragu.
mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Katakan apa? Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Katakan sama-sama. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal apa? Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Sama-sama katakan apa? Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari mengejar cita. Sekali lagi. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Mari sama-sama tepuk tangannya. Berikan kemuliaan yang paling mulia buat Tuhan Yesus. Yang masih semangat sama-sama katakan yes. Yes. Lebih lagi sama-sama katakan yes. Yes. Yuk. Karena kita sudah memuji Tuhan Yesus, kakak undang adik-adik, papi, mami, dan mbak suster, kita boleh duduk lagi di dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, isi hati Tuhan, kita mau datang ke hadapan Tuhan Yesus. Mari tutup matamu, gak ada yang main-main lagi, karena kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sebelum kami mau dengerin isi hati-Mu, Tuhan jamah kami ya, supaya setiap firman yang Tuhan taruh itu boleh menjadi rema buat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Mari sama-sama katakan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari tutup matamu. Selidiki aku, lihat hatiku, lihat hati kami Tuhan Yesus. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Katakan Kau yang Maha Tahu, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Mari sama-sama angkat tanganmu. Telah kulihat
semua kakak undang untuk bangkit berdiri, katakan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Mari sama-sama katakan telah kulihat kebaikan yang tidak pernah habis Yang tak pernah dalam hidup kami. habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sepanjang bulan Februari ini Tuhan. Terima kasih Kau memberi kami kesehatan, perlindungan. Kau memberkati kami dengan orang-orang yang baik, yang tepat dalam hidup kami. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan, kami akan belajar dari firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, biarlah Engkau terus bekerja di dalam ibadah ini Tuhan. Jamah setiap hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama katakan amin, amin. Ya. Shalom adik-adik, shalom papa mama, mbak suster, kakak-kakak semua, siapapun yang ikut ibadah online ini. Nah hari ini Kak Oktav mau bagikan satu firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Oktav mau ingatkan lagi tema tahun ini buat kita semua. Ya, gembala kita Opa Niko kasih nama tahun ini adalah The Year of Integrity. Artinya tahun integritas. Nah, Kak Oktav tidak akan bosan-bosan kasih tahu kepada adik-adik, ingatkan kita semua apa sih arti dari integritas. Nah, integritas ada 4 bagian ya. Masih ingat? Yang pertama, integritas artinya yang pertama apa yang ada di hati. Adik-adik boleh pegang dadanya, pegang hatinya. Ya, yang di hati. Yang kedua, apa yang ada di pikiran. Yang ketiga, apa yang ada di perkataan. Jadi apa yang kita ucapkan. Yang terakhir, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi yuk sama-sama. Bersama-sama Kak Oktav ya. Integritas artinya apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, apa yang kita perkatakan, dan apa yang kita lakukan atau kerjakan harus sesuai dengan firman Tuhan. Nanti minggu depan kita hafalkan lagi ya. Nah, ayatnya yang sudah sering kita baca lagi ya. Nanti Kak Aca akan bantu Kak Oktav untuk bacakan ayat ini. Silakan Kak Aca. 1 Timotius 4 ayat 12. Ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Iya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, terima kasih. Nah adik-adik, seringkali kita adik-adik kecil diremehkan sama orang yang lebih tua, lebih dewasa. Kenapa? Karena mereka mungkin menganggap kita kecil. Tapi kalau kita mau kasih tahu, adik-adik tidak perlu kecil hati. Adik-adik justru bisa kasih contoh loh kepada teman-teman, bahkan kepada orang-orang yang lebih tua dari kita. Caranya gimana? Supaya mereka tidak meremehkan kita, orang muda atau orang kecil. Caranya kita bisa kasih contoh, kita bisa jadi teladan kepada mereka. Dalam apa?
dalam perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita. Waktu kita berkata-kata benar, waktu kita berpikir benar, tingkah laku kita benar, dan kasih kita benar, maka orang tidak akan meremehkan adik-adik. Nah, hari ini kita belajar satu firman Tuhan adik-adik. Kita lihat di gambar-gambar apa ini ya Kak? Oh, pasti adik-adik tahu ini pasti di rumah sakit. Ada seorang yang sakit, kakinya dibalut, digantung, ya mungkin karena kecelakaan patah kaki ada susternya. Nah, Kak Okta mau tanya adik-adik. Kalau adik-adik lihat gambar ini yang ada di TV, yang ada di handphone, apa sih yang paling diharapkan oleh orang ini yang lagi terbaring di ranjang? Ada yang tahu? Apa yang paling dia pikirkan, inginkan, yang dia harapkan? Ada yang bisa jawab? Ya, pasti adik-adik jawab gini, Kak, orang ini pasti pingin apa? Pingin sembuh. Ya mungkin kalau ditawarkan, kamu mau motor baru atau mau sembuh? Pasti dia akan pilih, aku mau sembuh. Supaya aku bisa naik motor gitu maksudnya ya, salah satunya. Nah, bagaimana dengan gambar yang kedua ini? Kalau adik-adik lihat, kayaknya pakaiannya tampel-tampelan, duduknya di pinggir jalan. Apa yang kira-kira orang ini paling harapkan, paling inginkan dalam hidupnya? Coba adik-adik pikirkan. Ada yang jawab gini, Kak, dia pasti pingin baju baru. Oke, nggak salah, betul. Ada juga yang jawab, Kak, kayaknya dia butuh makanan sih Kak, karena dia lapar. Betul juga sih. Tapi ada juga yang ngomong, Kak kayaknya dia butuh duit sih. Kalau dia punya banyak duit, dia bisa beli baju, dia bisa beli makanan, dia bisa beli rumah, dia bisa mencukupi kebutuhannya. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh ini adik-adik ya. Nah orang ini, dia nih berharap akan kebaikan Tuhan. Diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52. Siapa orang ini adik-adik? Nah, Kak Okta mau kenalkan buat kita semua. Orang ini namanya Bartimeus. Siapa adik-adik? Ya, namanya Bartimeus. Kenapa? Kok dia mengharapkan sesuatu banget? Kok dia mengharapkan kebaikan Tuhan? Untuk apa ya adik-adik? Nah, dia punya kebutuhan. Kalau dia berharap kepada Tuhan, pasti dia punya kebutuhan. Apa sih kebutuhannya adik-adik? Yuk kita lihat. Yang pertama, Alkitab ceritakan dia ini dalam keadaan buta. Buta itu gak bisa apa? Ya gak bisa melihat adik-adik. Alkitab tidak ceritakan dia butanya sejak kapan. Mungkin dari kecil atau mungkin juga dari lahir kita gak tahu. Tapi adik-adik pastilah dia sangat menderita. Dia nggak pernah lihat burung itu bagaimana. Dia nggak pernah lihat hijaunya pohon. Dia nggak pernah lihat pemandangan yang bagus kata orang. Dia nggak bisa lihat. Dia sedih adik-adik. Nah selain buta, Alkitab juga berkata dia sangat miskin. Apa buktinya miskin adik-adik? Setiap hari dia duduk di pinggir jalan. Di pintu masuk kota Yeriko adik-adik. Dia minta sedekah, dia minta belas kasihan dari orang-orang yang lewat. Siapa tahu ada orang-orang yang kasih dia duit, ada yang kasih dia makanan adik-adik. Nah karena keadaan ini adik-adik, yang membuat dia tuh punya satu pengharapan, satu keinginan adik-adik. Nah hari ini Kak Okta mau kasih tahu adik-adik. Mungkin setiap kita, Papa Mama, Mbak Suster, kakak-kakak dan juga adik-adik. Kita semua punya harapan kepada Tuhan, punya keinginan dalam hidup kita. Nah melalui kisah ini, kisah Bartimeus, kita akan belajar kita harus memiliki ada 3 hal yang diperlukan supaya pengharapan kita kepada Tuhan itu bisa menjadi satu kenyataan adik-adik. Apa sih 3 hal yang diperlukan ini? Nah yang pertama Kak Okta mau kasih tahu. Nah Tuhan suatu ketika dia masuk ke kota Yeriko adik-adik. Dia mampir ke kota Yeriko. Biasanya dahulu kalau sebuah kota itu kan dikelilingi oleh benteng adik-adik. Ya ada pintu gerbangnya.
untuk keluar masuk. Ya, supaya aman dari serangan musuh, maka dibuat pintu gerbang. Jadi tidak semua kotanya terbuka kayak kita sekarang misalnya. Nah, dulu di benteng, ada benteng begitu kota Yeriko. Nah, Yesus masuk. Dia masuk ke pintu gerbang, dia bawa rombongan dan biasanya murid-muridnya ikut. Dan juga banyak orang yang ikut dengan bermacam-macam keinginan. Ada yang pingin melihat Yesus buat apa lagi. Ya kan? Yang penting mereka ikut Yesus. Nah, adik-adik, waktu Yesus masuk ke Yeriko, Alkitab berkata, di situ Bartimius, dia duduk, dia dengar ada Yesus yang masuk kota Yeriko. Nah, apa yang dimiliki Bartimius adik-adik? Yang pertama, dia ini memiliki sifat apa? Dia setia menunggu. Dari mana kita tahu dia setia menunggu? Kita akan baca di ayat yang ke-46. Ya, kita akan baca. Dan murid-muridnya di Yeriko. Ya, jadi Yesus sama murid-muridnya masuk kota Yeriko. Terus? Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong. Nah, adik-adik, jadi gini, Yesus masuk kota Yeriko, lalu Yesus keluar lagi. Tentunya pasti nggak sebentar ya, mungkin nggak tahu berapa jam, mungkin masuknya pagi, keluarnya siang atau sore, kita nggak tahu. Tapi yang jelas Alkitab ceritakan, Yesus dan murid-muridnya masuk kota Yeriko, lalu Yesus keluar dari kota itu. Terus Kak, baca lagi. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Duduk di pinggir jalan adik-adik. Waktu Yesus masuk kota Yeriko, kau tak percaya, dia ada di situ, di pintu gerbang. Lalu mungkin Yesus jalan-jalan dulu di kota Yeriko, dia mungkin lakukan banyak hal, lakukan banyak mukjizat, dia tolong banyak orang. Lalu mungkin beberapa waktu kemudian Yesus keluar dari kota Yeriko, Yesus lewat lagi pintu gerbang itu. Dan di situ Alkitab berkata, duduklah Bartimius di pinggir jalan. Jadi waktu Yesus masuk, Bartimius ada. Yesus keluar, Bartimius tetap ada di situ adik-adik. Dia nggak kemana-mana. Artinya apa adik-adik? Bartimius dia setia. Setia apa? Setia menunggu. Ini yang membuat waktu Bartimius datang kepada Tuhan, mau tidak mau Tuhan harus tolong Bartimius. Tuhan sembuhkan Bartimius. Adik-adik, kadangkala kita juga punya harapan, kita punya keinginan. Dan seringkali kita nyatakan keinginan, harapan kita itu dalam doa. Amin adik-adik. Kita berdoa, kita minta sama Tuhan. Tapi seringkali kita nggak sabar. Tapi hari ini Bartimius tuh ngajarin kita. Ayo sabar, setia menunggu janji Tuhan. Mungkin kau sudah berdoa, mungkin sudah berapa minggu, berapa bulan berdoa. Dan mungkin belum ada jawaban daripada Tuhan. Kadangkala Tuhan langsung jawab. Kadangkala Tuhan beri kita waktu. Supaya apa? Tuhan ingin melatih kita, mengajar kita, supaya kita jadi orang yang setia. Kalaupun mungkin hari ini engkau sudah berdoa dan engkau belum dapat jawaban daripada Tuhan, ayo terus setia sama Tuhan. Ada beberapa anak yang berdoa sampai hari ini. Kak, aku berdoa buat papa, buat mama, supaya mereka balikan lagi. Supaya mereka gak bercerai. Tapi kok sampai hari ini Tuhan belum dengar. Nah adik-adik, Tuhan kadang-kadang izinkan kita menunggu sampai waktunya Tuhan. Nah sementara kita menunggu sampai Tuhan jawab doa kita, sampai mukjizat itu dinyatakan dalam hidup kita. Yang Tuhan mau dari hidup kita, ayo setia menunggu. Papa mama, mungkin hari-hari ini engkau juga berdoa, engkau bergumul untuk satu pokok doa.
Engkau sudah berdoa mungkin berminggu-minggu. Mungkin engkau sudah berdoa berbulan-bulan. Bahkan ada yang berdoa, Tuhan aku sudah berdoa bertahun-tahun. Bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi mungkin lebih. Tapi kok sepertinya Tuhan lupa. Enggak adik-adik, Tuhan enggak pernah lupa. Dia Allah yang mendengar doa kita. Kadangkala Tuhan mengajari kita supaya kita setia menunggu. Bartimeus mungkin pada waktu Tuhan masuk, dia sudah jerit, dia sudah minta Tuhan tolong aku. Tapi sepertinya Tuhan gak dengar, sepertinya. Dia harus nunggu, berapa lama ya Tuhan jalan di kota Yeriko, tolong banyak orang. Lalu sampai saatnya Tuhan keluar dari Yeriko, Tuhan masih melihat Bartimeus ada di situ. Dia setia menunggu waktunya Tuhan. Amin adik-adik, papa mama. Kadangkala Tuhan juga mau kita menunggu waktunya Tuhan. Yang kedua adik-adik, apa yang dimiliki Bartimeus? Yang kedua begini adik-adik, Bartimeus ini dia mengenal Yesus lebih daripada yang lain. Maksudnya apa kak? Pengenalan Bartimeus kepada Tuhan itu jauh lebih dalam, lebih daripada orang-orang yang ada di situ adik-adik. Yuk kita baca ayatnya dulu ya, Kak Aca bantu baca. Ayat yang ke-47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Nah, artinya apa? Dia dengar siapa? Orang-orang yang di situ, orang-orang yang lewat, mereka cerita, mereka bicara dan itu didengar oleh Bartimeus. Bartimeus dengar apa? Ada Yesus datang ke kota Yeriko. Yesus siapa? Yesus orang Nazaret. Kenapa disebut Yesus orang Nazaret, Kak? Kan dia lahir di Bethlehem. Betul, Yesus lahir di Bethlehem, tapi dia dibesarkan di Nazaret. Orang tuanya bekerja tinggal di kota Nazaret. Makanya suatu ketika Tuhan pernah kembali ke kampungnya, ke kota Nazaret. Alkitab berkata, Yesus tidak bisa melakukan banyak mukjizat di situ. Kenapa ya? Apa Tuhan Yesus pelit? Enggak, Tuhan enggak pelit. Dia Bapa yang baik. Kenapa? Karena orang-orang Nazaret hanya mengakui Tuhan sebagai anak Yusuf, anak tukang kayu. Tidak lebih daripada itu. Tetapi hari itu adik-adik, kalau kita mau kasih tahu, Bartimeus memang dia miskin. Bartimeus memang buta, matanya nggak bisa lihat. Tapi dia punya hati luar biasa. Waktu dia dengar, ada Yesus orang Nazaret datang. Dia nggak teriak begini, Yesus orang Nazaret. Kasihani hamba. Enggak, coba Kak Aca baca lagi tadi. Mulailah ia berseru. Nah, ia berseru, ia berteriak dengan suara nyaring. Apa katanya? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Perhatikan baik-baik adik-adik, papa mama. Bartimeus gak panggil Yesus orang Nazaret. Dia panggil siapa? Yesus anak Daud. Siapa itu Daud? Daud itu raja yang paling disegani, yang paling dihormati di Israel. Sampai hari ini nama Daud itu disegani orang, dihormati orang adik-adik. Daud seorang raja. Jadi Bartimeus bukan hanya menganggap Yesus sebagai manusia biasa, anaknya Yusuf, anaknya tukang kayu, ibunya namanya Maria. Betul, itu gak salah. Tapi hari itu Bartimeus, dia mengenal Yesus lebih dalam daripada orang-orang yang ada di situ. Dia berkata, ini bukan Yesus hanya sebagai manusia biasa. Dia adalah raja. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tadi kita nyanyi di awal, Allahku sanggup melakukan perkara yang ajaib. Dia percaya Yesus adalah raja yang ajaib, yang sanggup melakukan segala hal yang di luar daripada pemikiran daripada Bartimeus adik-adik. Kalau kita mau kasih tahu, menurut adik-adik, menurut papa mama, siapa itu Yesus? Kalau engkau percaya, Yesus itu tabib penyembuh,
Dia dokter di atas segala dokter. Kau tak percaya, apapun yang kau alami hari ini, apapun sakitmu, mungkin dokter berkata penyakitmu gak bisa sembuh lagi nak. Penyakitmu gak bisa sembuh lagi papa, mama, dengar baik. Kalau engkau tahu bahwa Yesus, dia bukan hanya manusia biasa. Dia raja di atas segala raja, dia Tuhan. Dia sanggup menyembuhkan apapun penyakitmu. Amin. Makanya kenali Yesus lebih dalam, lebih daripada orang-orang yang lain. Lalu ada yang bertanya, Kak gimana caranya supaya aku bisa mengenal Yesus lebih dalam? Banyak. Salah satunya apa? Waktu engkau baca Alkitab, engkau baca firman. Waktu dengar firman, engkau akan bisa mengenal Yesus. Siapa Yesus yang sebenarnya? Hari ini mungkin ada di antara kalian yang mengalami sakit penyakit. Mungkin kau berkata, kenapa Tuhan? Kenapa kok aku harus mengalami sakit? Dengar baik adik-adik, kadangkala Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan, kita mengalami sakit. Supaya apa? Supaya melalui sakit itu kita bisa mengenal Yesus lebih daripada orang yang lain. Waktu Tuhan sembuhkan kita sembuh, kita pulih. Di situ kita dengan mantap berkata, dengan iman berkata, Tuhan aku percaya bahwa engkau dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup menyembuhkan, engkau sanggup meluputkan aku dari kematian. Bahkan sakit yang mungkin dunia berkata enggak ada lagi obat, enggak mungkin lagi disembuhkan. Tuhan bisa sembuhkan aku. Amin. Yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari daripada Bartimeus adik-adik? Yang ketiga, Bartimeus dia punya ketekunan dan kerja keras. Di ayat yang ke-48, orang akan berkata gini, waktu Bartimeus berkata, Yesus anak Daud, kasihani hamba, kasihani aku. Lalu orang berkata, diam. Kamu bikin pusing, bikin ribut aja. Diam. Apakah Bartimeus jadi diam? Enggak adik-adik. Apa Kak Aca baca? Namun semakin keras ia berseru. Semakin keras, volumenya dibesarin, suaranya dibesarin. Semakin keras ia berseru, apa? Anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihani aku. Dia semakin berteriak, artinya apa? Berteriaknya nggak cukup sekali adik-adik. Ya, siapa di sini yang pernah berkunjung kepada temannya atau kepada familinya, lalu harus ketok pintu atau pencet bel. Kalau ketok pintu, kadang-kala sih sekali ketok pintu dibuka. Tapi ada kalanya kalau orangnya lagi di belakang, kita harus ketoknya berkali-kali. Tok, 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 belum dengar. Ketuk lagi, tok, 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 tok. Sampai kapan? Sampai yang punya rumah dengar suara ketukan kita dan buka pintu adik-adik. Coba kalau kita, males sekali gak didengar, sudahlah pulang. Akhirnya apa? Kita gak bisa menemukan. Makanya Tuhan juga pernah berkata, ketuklah pintu, maka pintu akan dibuka. Nah untuk mengetuk pintu kadang-kadang perlu berulang-ulang. Artinya apa? Ini dibutuhkan apa? Ketekunan adik-adik. Bartimeus, kau tak percaya, dia teriaknya bukan sekali dua kali. Dia teriak sekali, Yesus anak Daud kasihani. Diam! Dia keras lagi, Yesus anak Daud kasihani aku. Orang tambah, diam! Dia tambah teriak lagi, kasihani aku. Sampai suatu ketika, mau gak mau Tuhan berkata, Bartimeus, apa yang engkau mau aku perbuat kepadamu adik-adik? Dia tekun, kerja keras. Bayangkan adik, kerja keras apa? Karena waktu itu Yesus kan rombongan adik-adik untuk datang kepada Yesus. Bayangkan, dia buta. Mungkin dia ngeraba, Yesus anak Daud. Dia teriaknya ke sana, Yesusnya ada di sana. Mungkin diketawain orang, woi Yesus bukan di situ, Yesus di sana. Mungkin dia dicibir orang, diketawain orang. Tapi dia gak malu adik-adik, dia terus teriak-teriak. Walaupun salah arah, dia teriak, Yesus anak Daud kasihani hamba. Dia tekun, dia kerja keras. Sampai akhirnya Tuhan bilang, bawa orang itu kemari. Lalu Bartimeus dibawa kepada Yesus. Dan Yesus berkata, Bartimeus, apa yang engkau mau aku perbuat?
Kak Okta pikir mestinya dia minta duit. Ya kan? Orang dia pengemis adik-adik. Pasti butuhkan apa? Duit atau makanan. Tapi Bartimius tahu inilah saat yang tepat. Inilah waktu yang tepat. Dia ketemu raja di atas segala raja. Dia ketemu Tuhan Yesus. Dia berkata begini, Tuhan atau guru, aku cuma mau melihat. Aku mau melihat. Aku mau melihat. Kalau hari ini Tuhan tanya kepada adik-adik, Tuhan tanya kepada papa mama, apa yang kau mau? Apa yang kau mau? Mungkin ada adik-adik yang berkata, aku mau handphone yang baru. Mungkin papa mama, aku mau pekerjaan yang baru. Enggak salah sih. Tapi kita mau belajar seperti Bartimius. Tuhan, aku mau melihat. Aku mau melihat. Saya yakin dia mau lihat apa adik-adik? Dia bukan hanya lihat, aku mau lihat pemandangan. Aku mau melihat gunung yang tinggi. Aku mau melihat burung yang terbang. Betul. Tapi saya yakin Bartimius dia ingin lihat apa? Dia ingin lihat Tuhan. Dia ingin bisa melihat Tuhan. Amin. Kau tak rindu, papa mama, adik-adik semua. Engkau juga bisa melihat Tuhan. Melihat Tuhan itu lebih daripada segalanya. Yuk kita akan lihat dulu filmnya ya. Silakan adik-adik. Film yang luar biasa. Nah ini Bartimius adik-adik. Dia Hey, teriak-teriak. what's happening? What's going on? Jesus of Nazareth. He's passing by. Yesus orang Nazaret lewat. Tapi dia nggak panggil Yesus orang Nazaret. Jesus! Son of David, Son of David. have mercy on me. Son of David, Yesus have anak Daud. mercy on me. What do you want me to do for you? I want to see again. Aku cuma ingin mau melihat Tuhan. Then see. Your faith has made you well. Tepuk tangan adik-adik yang meriah buat I Tuhan. can see. Bartimius bisa melihat. I can see. I can see. Aku dapat melihat I can sekarang. see. Dia sujud kepada Tuhan. Dia bilang thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Lalu apa yang dilakukan? Dia ikut rombongan itu adik-adik. Waktu dia disembuhkan, dia berkata tadi, aku mau melihat Tuhan. Lalu Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Lalu dia bilang berkata, thank you Lord, terima kasih Tuhan. Tuhan bilang begini, Bartimius, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bartimius punya iman yang luar biasa. Dia bukan hanya percaya Yesus anak orang dari Nazaret, anaknya Yusuf, tapi lebih dari itu bahwa Yesus adalah seorang raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia raja di atas segala raja yang berdaulat atas hidup manusia. Tuhan suruh apa? Pergilah. Artinya apa? Udah pulang aja ke rumahmu, pergilah, kamu bebas sekarang. Tapi apa betul? Enggak. Bartimius bilang, Tuhan, I follow you. Aku mau ikut Tuhan kemana Tuhan pergi. Kau tetap yakin adik-adik papa mama, mulai hari itu Bartimius dia tanggalkan pakaian pengemisnya, dia tanggalkan jubah pengemisnya, dia ikut Yesus. Dan kalau dia ikut Yesus adik-adik, kau tak percaya, dia pasti nggak miskin lagi. Apa yang diterima Yesus, apa yang dialami Yesus, apa yang didapat Yesus, dia juga terima. Hari itu Bartimius menjadi orang yang baru. Kenapa? Karena dia memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dia memiliki 3 hal yang luar biasa yang kita pelajari hari ini. Adik-adik,
Mungkin ada di antara engkau, ada di antara mbak suster, papa mama, atau mungkin kakak-kakak yang melayani. Engkau mau melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Mungkin kau juga berkata, Tuhan aku juga mau melihat kebaikan-Mu. Aku mau merasakan, aku mau melihat Tuhan. Kau tetap ulangi pelajaran kita hari ini. Yang pertama, firman Tuhan mau ajarin kita. Ayo nak, setia kepada Tuhan, setia menunggu. Mungkin kau sudah menabur, engkau sudah mencucurkan air mata, engkau sudah berdoa sekian lama, dan mungkin kau sudah lupa apa yang kau doakan. Tapi hari ini Tuhan mau mengajar kita setia nak. Setia menunggu waktunya Tuhan. Jangan menyerah. Kalau hari ini mungkin kau belum dapat jawaban daripada doamu. Kau tak mau kasih tahu jangan menyerah. Amin. Yang kedua, biarlah melalui penderitaan, melalui pengalaman hidup kita, apa yang kita alami hari-hari ini, mungkin kesusahan, mungkin sakit penyakit Tuhan izinkan. Kok aku kena COVID ya, padahal aku sudah jaga, aku sudah cuci tangan, kok masih kena. Satu hal kau tak mau kasih tahu, melalui penyakit ini, melalui masalah ini, Tuhan ingin supaya engkau kenal Yesus itu siapa. Tuhan mau ingin kau kenal dia sebagai tabib, dokter di atas segala dokter, yang melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Tuhan bisa lakukan itu. Dulu Kak Okta waktu muda juga penyakitan. Tiap minggu, tiap bulan harus pergi ke dokter. Bertahun-tahun. Sampai rasanya aduh kok bosan ke dokter terus, disuntik terus, makan obat terus, duit keluar. Tapi suatu saat Tuhan sembuhkan Kak Okta dengan cara yang ajaib. Di situ Kak Okta bisa melihat, percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Dia ingin Kak Okta mengenal dia lebih dalam. Dan hari ini Tuhan juga mau papa mama adik-adik kakak-kakak engkau mengenal Yesus lebih daripada hari kemarin, lebih daripada pengenalan orang-orang lain. Yang ketiga, mari tekun bekerja keras lebih lagi. Amin. Tekun itu artinya bukan cukup sekali, 2 kali. Terus ketuk pintu, terus berdoa, terus mengucap syukur. Mungkin hari ini belum ada jawaban doa, tapi dalam doa engkau bisa berkata, Tuhan terima kasih untuk jawaban doa-doaku. Terima kasih Tuhan untuk janji yang kau siapkan dalam hidupku. Amin. Ada beberapa teman Kak Okta yang bertahun-tahun mereka berdoa. Kok Tuhan belum kasih keturunan, Tuhan belum kasih anak. Kami cuma bisa berdoa. Kak Okta cuma mau sepakat berdoa sama mereka. Dan suatu saat pada waktunya Tuhan berikan mereka seorang anak. Tuhan berikan keturunan dalam hidup mereka. Ada kadang kala Tuhan tuh mau kita terus setia. Karena waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Kita naikkan lagu itu yuk. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama yuk. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. yuk. Kau tak undang papa mama, mbak suster, adik-adik bangkit berdiri yuk. Mudah dimengerti, Naikkan lagu ini yuk. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang
sama-sama dari atas nyanyikan lagu ini. Bila kau izinkan sesuatu Adik-adik papa mama yang hafal boleh tutup mata. ku percaya Yang belum bisa lihat semua teksnya. untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sekali lagi yuk sama-sama. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau tak bayangkan, mungkin Tuhan masuk Yeriko pagi hari. Mungkin juga keluarnya sudah sore. Tapi satu hal yang Tuhan lihat, Bartimius tetap ada di situ. Dia gak putus asa. Dia menunggu ada waktu Tuhan. Tuhan bisa kerjakan, Tuhan bisa tolong aku. Mungkin dia nunggunya harus seharian. Mungkin adik-adik hari ini, mungkin kau berdoa untuk satu pokok doa. Mungkin kau membutuhkan sesuatu. Tapi juga mungkin kau berdoa buat kesembuhan. Mungkin ada papanya yang sakit atau mama. Atau kau berdoa buat pemulihan daripada keluarga. Supaya papa bisa kembali atau mama bisa kembali. Hari ini ayo adik, terus musik dibantu. Papa mama dengar baik. Mungkin ada hari ini kau juga berdoa untuk satu pokok masalah, untuk satu pokok doa. Mungkin kau harus menunggu seperti yang kau harus menunggu. Tuhan sampai berapa lama lagi? Sampai berapa lama lagi Kak? Kak Oktav gak bisa jawab. Tapi biarlah sementara kau menunggu, engkau bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau bisa melihat jawaban Tuhan atas doa-doamu. Mari papa, mama, adik-adik, mbak, suster, siapapun, kakak-kakak juga yuk berdoa yuk. Tutup matanya berdoa sementara musik melodi terus. Naikkan lagu ini, melodi lagu ini terus. Terus sikap menyembah. Mari doa, mulai doa papa, mama. Mari doa. Kau tak mau sepakat berdoa. Ayo sepakat doa. Apa yang kau harapkan, apa yang kau inginkan, terus berdoa dengan tekun. Seperti kau sedang mengetuk pintu. Terus doa kepada Tuhan, jangan jemu-jemu berdoa. Oh ya Ralaba, terus bekerja. Tuhan punya waktu yang terbaik. Terus doa adik-adik, doa minta sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mau sepakat dengan papa mama, dengan adik-adik, Pak Suster, semua kakak-kakak yang melayani. Hari ini kami datang, Tuhan. Ampuni kami. Seringkali kami tidak sabar menunggu. Seringkali kami menggerutu, Tuhan. Tapi hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Ajar kami mengucap syukur.
Ajar kami berterima kasih. Walaupun mungkin hari ini kami belum melihat, tapi mata hati iman kami bisa melihat Tuhan sudah kerjakan atas hidup kami. Terus doa, bawa sama Tuhan. Ayo adik-adik bawa keluargamu. Doakan papa mamamu. Kami rasakan Tuhan Kau hadir. Kau hadir di rumah kami, di rumah-rumah Tuhan. Mungkin kami gak bisa ngerti, kami tidak bisa menyelami ya Tuhan, tapi ajar kami percaya. Oh ya laba-laba. Mari arahkan tangan adik-adik, arahkan tangan papa mama di layar televisi, layar handphone. Tuhan, aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan yang terulur, tangan-tangan yang sedang menantikan ya Tuhan kebaikan-Mu. Jawaban atas setiap doa-doa mereka ya Tuhan. Biarlah terbuka pintu surga ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan ya Tuhan kebaikan-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka bisa melihat Tuhan. Biarlah kami bisa melihat Tuhan. Kami bisa mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Lebih daripada hari-hari kemarin. Jamah Roh Kudus. Jamah ya Tuhan. Jamah tangan-tangan yang terulur. Yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan, Kau jamah dalam nama Yesus. Mereka yang merindukan, yang menantikan mukjizat-Mu Tuhan, mereka terima dalam nama Yesus. Boleh terima dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Oh ya mereka yang menantikan ya Tuhan, terbuka pintu-pintu mukjizat atas hidup mereka. Oh ya laba-laba sembah dan puji. Oh ya laba-laba kami sembah Engkau, kami puji Engkau ya Tuhan. Terus ada di berdoa, sembah dia. Percaya nak, percaya. Waktu yang terbaik Tuhan beri dalam hidupmu. Oh ya laba-laba. Mari sama-sama naikkan puji, angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan sembah dan puji bagi tatamu. Sembah dan, mari angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan. Sembah dan puji bagi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji bagi tatamu. Sembah dan puji bagi tatamu. Sembah
sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Buka kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita ke surga. Kita akan akhiri ibadah kita siang ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah segala kebaikan-Mu ya Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu. Biarlah berkat yang sempurna daripada Allah Bapa, di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus, biarlah terus menyertai kita mulai siang ini, sampai Maranatha Tuhan menyebut kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu di minggu yang akan datang. Dadah. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain, berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.